Burkina Faso sedang mengalami sebuah transformasi militer yang membuat seluruh benua Afrika terkejut dan dunia internasional memperhatikan dengan seksama. Tidak ada yang menyangka bahwa negara kecil di Afrika Barat ini akan mampu membangun kekuatan pertahanan yang begitu signifikan dalam waktu singkat. Pada tahun 2022, ketika Kapten Ibrahim Traoré mengambil alih kepemimpinan negara, Burkina Faso berada dalam kondisi keamanan yang sangat memprihatinkan. Kelompok-kelompok bersenjata menguasai hampir 40% wilayah negara, dan rakyat hidup dalam ketakutan setiap hari. Angkatan bersenjata Burkina Faso pada waktu itu hanya memiliki sekitar 11.000 personel aktif dengan perlengkapan yang sangat terbatas. Situasi ini membuat banyak pengamat internasional meragukan kemampuan negara ini untuk bertahan menghadapi ancaman keamanan yang terus meningkat. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah peta kekuatan militer di kawasan Sahel secara dramatis. Burkina Faso memulai program rekrutmen besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara tersebut. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, jumlah personel militer aktif meningkat secara signifikan hingga mencapai lebih dari 50.000 orang. Angka ini termasuk pasukan reguler, pasukan cadangan, dan relawan pertahanan sipil yang dilatih secara profesional. Program pelatihan militer yang baru dirancang dengan standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Setiap rekrutan harus menjalani pelatihan intensif selama beberapa bulan sebelum diterjunkan ke lapangan. Burkina Faso juga mendiversifikasi sumber pengadaan persenjataan mereka dengan cara yang sangat cerdas dan strategis. Mereka tidak lagi bergantung pada satu negara pemasok saja, melainkan menjalin kerjasama dengan berbagai negara. Kerjasama militer dengan Rusia menjadi salah satu langkah yang paling menarik perhatian dunia internasional. Pada tahun 2023, Burkina Faso menerima pengiriman peralatan militer termasuk helikopter tempur dan kendaraan lapis baja dari Rusia. Turki juga menjadi mitra penting dalam modernisasi pertahanan Burkina Faso, terutama dalam penyediaan drone tempur Bayraktar TB2. Teknologi drone ini terbukti sangat efektif dalam operasi kontraterorisme di wilayah Sahel yang luas dan sulit dijangkau. Iran turut berkontribusi dalam membantu Burkina Faso mengembangkan kemampuan produksi senjata ringan secara mandiri di dalam negeri. Langkah ini menunjukkan visi jangka panjang Burkina Faso untuk tidak selamanya bergantung pada impor persenjataan dari luar. Salah satu pencapaian paling mengesankan adalah pembentukan industri pertahanan domestik yang mulai berproduksi pada tahun 2024. Burkina Faso berhasil membangun fasilitas perakitan kendaraan militer di dalam negeri, sebuah langkah yang sangat jarang dilakukan oleh negara-negara di Afrika Barat. Fasilitas ini mampu memproduksi kendaraan taktis ringan yang disesuaikan dengan medan dan kondisi operasional di wilayah Sahel. Penggunaan teknologi drone secara masif menjadi salah satu ciri khas dari transformasi militer Burkina Faso yang paling menonjol. Selain Bayraktar TB2 dari Turki, Burkina Faso juga mengoperasikan drone buatan Cina dan beberapa model drone yang dirakit secara lokal. Kehadiran drone-drone ini telah mengubah dinamika pertempuran secara fundamental di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai kelompok bersenjata. Pasukan khusus Burkina Faso juga mengalami peningkatan kemampuan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka menjalani pelatihan kontraterorisme intensif dengan instruktur dari berbagai negara sahabat yang berpengalaman. Unit-unit pasukan khusus ini telah melakukan puluhan operasi yang berhasil menangkap atau menetralisir pemimpin-pemimpin kelompok bersenjata. Strategi pertahanan Burkina Faso tidak hanya berfokus pada kekuatan militer konvensional semata, tetapi juga pada pendekatan yang melibatkan masyarakat sipil. Program Volontaires pour la Défense de la Patrie atau VDP menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pertahanan negara. Program ini merekrut warga sipil dari berbagai daerah untuk dilatih sebagai kekuatan pertahanan lokal yang bekerja sama dengan militer reguler. Hingga pertengahan tahun 2024, diperkirakan lebih dari 90.000 relawan VDP telah dilatih dan ditempatkan di berbagai wilayah rawan konflik di seluruh Burkina Faso. Para relawan ini mendapatkan pelatihan dasar militer termasuk penggunaan senjata ringan, taktik patroli, dan pengumpulan informasi intelijen. Kehadiran mereka secara signifikan meningkatkan kemampuan pengawasan di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya menjadi basis operasi kelompok bersenjata. Video ini dibuat berdasarkan riset dan sumber-sumber yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, bukan untuk menentang atau mendukung posisi politik tertentu. Anggaran pertahanan Burkina Faso mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari sekitar 200 juta dolar pada tahun 2021 menjadi lebih dari 400 juta dolar pada tahun 2024. Peningkatan anggaran ini mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam memprioritaskan keamanan nasional sebagai fondasi pembangunan. Tentu saja,
peningkatan belanja militer sebesar ini menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Namun pemerintah berargumen bahwa tanpa keamanan, pembangunan di sektor manapun tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Pembentukan aliansi negara-negara Sahel bersama Mali dan Niger pada bulan September 2023 menjadi langkah diplomatik militer yang sangat strategis bagi Burkina Faso. Aliansi ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan dan keamanan yang konkret dan terukur. Ketiga negara sepakat untuk saling membantu jika salah satu dari mereka menghadapi agresi militer dari pihak manapun. Perjanjian pertahanan bersama ini pada dasarnya menciptakan blok keamanan baru di kawasan Sahel yang memiliki kekuatan gabungan yang cukup signifikan. Dalam hal operasi lapangan, Burkina Faso telah mencatat serangkaian keberhasilan yang patut diapresiasi sepanjang tahun 2023 dan 2024. Operasi militer berskala besar berhasil merebut kembali beberapa kota penting yang sebelumnya berada di bawah kendali kelompok bersenjata. Kota Djibo di wilayah utara misalnya, yang selama bertahun-tahun terisolasi akibat blokade kelompok bersenjata, berhasil dibebaskan melalui operasi gabungan yang melibatkan pasukan darat dan dukungan udara. Keberhasilan-keberhasilan operasional ini memberikan dorongan moral yang sangat besar bagi pasukan dan rakyat Burkina Faso. Sistem intelijen militer Burkina Faso juga mengalami pembaruan yang sangat mendasar dan komprehensif. Pemerintah membangun pusat komando dan kendali yang terintegrasi dengan kemampuan pemantauan satelit dan drone surveillance secara real-time. Kerja sama intelijen dengan Mali dan Niger melalui aliansi negara-negara Sahel memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan akurat tentang pergerakan kelompok bersenjata di kawasan perbatasan. Modernisasi sistem intelijen ini terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas operasi militer di lapangan. Infrastruktur militer Burkina Faso juga dibangun dan diperbaiki secara besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir ini. Beberapa pangkalan militer baru didirikan di wilayah-wilayah strategis, terutama di kawasan utara dan timur yang paling rawan konflik. Fasilitas perawatan dan perbaikan kendaraan militer dimodernisasi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki peralatan yang rusak menjadi jauh lebih singkat. Rumah sakit militer lapangan juga ditingkatkan kapasitasnya untuk memberikan perawatan yang lebih baik kepada personel yang terluka dalam pertempuran. Aspek yang sering terabaikan dalam pembahasan tentang transformasi militer Burkina Faso adalah program kesejahteraan prajurit yang juga diperbaiki secara signifikan. Gaji tentara dan polisi dinaikkan secara bertahap untuk memastikan mereka dapat fokus pada tugas tanpa terbebani masalah ekonomi keluarga. Tunjangan risiko untuk personel yang bertugas di wilayah konflik juga ditingkatkan secara substansial. Program asuransi dan santunan bagi keluarga prajurit yang gugur dalam tugas diperkuat dengan regulasi baru yang lebih komprehensif. Peran perempuan dalam angkatan bersenjata Burkina Faso juga mengalami peningkatan yang cukup berarti selama periode transformasi ini. Semakin banyak perempuan yang bergabung dengan militer dan ditempatkan di berbagai posisi termasuk dalam unit-unit operasional. Dalam program VDP, perempuan juga berpartisipasi aktif terutama dalam peran pengumpulan intelijen dan dukungan logistik di tingkat komunitas. Keterlibatan perempuan ini menunjukkan bahwa transformasi militer Burkina Faso bersifat inklusif dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tentu saja, transformasi militer sebesar ini tidak luput dari tantangan dan kritik yang perlu diperhatikan secara objektif. Beberapa organisasi hak asasi manusia internasional menyuarakan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam operasi militer berskala besar. Pemerintah Burkina Faso sendiri telah berkomitmen untuk menyelidiki setiap laporan dugaan pelanggaran dan memastikan akuntabilitas. Keseimbangan antara efektivitas operasi militer dan penghormatan terhadap hak-hak sipil memang menjadi tantangan universal yang dihadapi oleh banyak negara dalam situasi konflik. Dari segi hubungan internasional, transformasi militer Burkina Faso telah mengubah posisi tawar negara ini di kancah global secara signifikan. Negara-negara besar kini memandang Burkina Faso sebagai aktor keamanan yang harus diperhitungkan di kawasan Sahel dan Afrika Barat secara keseluruhan. Keputusan Burkina Faso untuk meminta penarikan pasukan Prancis dari wilayahnya menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuan pertahanan sendiri. Langkah ini meskipun kontroversial, dilihat oleh banyak pihak sebagai pernyataan kedaulatan yang tegas dari sebuah negara yang sedang membangun identitas pertahanannya sendiri. Dampak ekonomi dari transformasi militer ini juga mulai terasa di berbagai sektor kehidupan masyarakat Burkina Faso. Industri pertahanan domestik yang baru tumbuh menciptakan ribuan lapangan kerja baru bagi warga negara.
Daerah-daerah yang sebelumnya tidak aman kini mulai bisa diakses kembali sehingga aktivitas ekonomi seperti pertanian, perdagangan, dan pertambangan bisa dilanjutkan. Sektor pertambangan emas yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara kini bisa beroperasi lebih aman di wilayah-wilayah yang sebelumnya terlalu berbahaya. Pendidikan militer juga menjadi perhatian utama dalam program transformasi ini dengan pendirian akademi-akademi militer baru dan pembaruan kurikulum. Burkina Faso mengirim perwira-perwira mudanya untuk berlatih di berbagai negara termasuk Rusia, Turki, China, dan beberapa negara Afrika lainnya. Transfer pengetahuan dan teknologi melalui program-program pelatihan ini memperkuat fondasi intelektual angkatan bersenjata untuk jangka panjang. Investasi dalam sumber daya manusia militer ini menunjukkan bahwa Burkina Faso memahami bahwa kekuatan sejati sebuah angkatan bersenjata terletak pada kualitas personelnya. Ketika kita melihat peta keamanan Sahel secara keseluruhan, transformasi militer Burkina Faso memberikan dampak yang melampaui batas-batas negaranya sendiri. Keberhasilan Burkina Faso menginspirasi negara-negara tetangga untuk juga memperkuat kemampuan pertahanan mereka secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada kekuatan asing. Model pertahanan yang dikembangkan Burkina Faso, yang menggabungkan kekuatan militer reguler dengan partisipasi masyarakat sipil, dipelajari oleh banyak negara di kawasan. Masa depan keamanan di Sahel mungkin akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan model transformasi militer yang sedang dijalankan Burkina Faso saat ini. Apa yang dilakukan Burkina Faso dalam beberapa tahun terakhir ini? Sesungguhnya adalah sebuah eksperimen besar dalam pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang mandiri. Hasilnya memang belum bisa dinilai secara final karena prosesnya masih terus berlangsung dan tantangan keamanan di kawasan Sahel masih sangat kompleks. Namun satu hal yang pasti, Burkina Faso telah membuktikan bahwa sebuah negara kecil dengan sumber daya terbatas mampu melakukan lompatan besar dalam kapabilitas militernya jika ada kemauan politik dan dukungan rakyat yang kuat. Transformasi militer Burkina Faso akan terus menjadi salah satu cerita paling menarik dalam sejarah pertahanan modern di benua Afrika.